Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Batam, jangan lupa mampir di Pulau Bintan. Kalau ngelihat dari jawaban salam, sepertinya belum makan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan guru, para ustadz, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati bulan suci Ramadan. Dan kita harus berniat bahwa bulan Ramadan 1444 Hijriah ini adalah sebagai bulan suci Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Siapa tahu bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci Ramadan yang terakhir yang kita temukan buat kita. Belum tentu, karena banyak juga di antara kawan-kawan kita beberapa hari yang lalu masih sehat, ternyata sudah meninggal dunia. Ada beberapa orang di antara teman-teman saya sendiri, hari kedua puasa meninggal ada, saudara masih paman juga meninggal ada, dan seterusnya. Makanya kita bertekad untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas yang bagus. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah banyak tentunya tarhib Ramadan yang kita dengar dari para ustadz tentang hikmah bulan suci Ramadan, tentang bagaimana fadilahnya dan seterusnya, dan bagaimana juga balasan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita beribadah pada bulan suci Ramadan. Tapi ada hal juga yang perlu kita perhatikan, bagaimana supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan itu tidak habis, hangus dia. Caranya adalah dengan hifdzul lisan, memelihara lisan. Perkara memelihara lisan ini itu merupakan perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita, karena salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya manusia itu dengan memelihara lisan, kata baginda Rasulullah SAW. Selamatnya manusia dengan memelihara lisan. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga beriman dengan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka katakanlah perkataan-perkataan yang baik, atau kalau tidak kamu diam saja gitu. Falyaqul, yaqul kalau dalam bahasa Arab itu adalah fi'il amr, kalimat perintah. Jadi itu merupakan perintah dari baginda Rasulullah SAW, perintah agama kita untuk berkata yang baik-baik. Dan sebaik-baik perkataannya adalah di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat 33, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang terbaik perkataannya selain perkataan da'a ilallah, mengajak orang ke jalan Allah, wa qala innani minal muslimin, dan dia dengan bangga berkata bahwa saya adalah orang muslim, orang yang mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaik-baik perkataan
perkataan mengajak orang ke jalan tauhid, mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mengatakan perkataan yang tidak baik, maka ibadah kita akan menghanguskan ibadah kita dengan perkataan-perkataan caci maki, ghibah dan seterusnya. Apalagi ghibah itu perkara yang termasuk perkara yang sulit kita tinggalkan. Kadang-kadang kita secara tidak sengaja membicarakan kepada seseorang yang kalau orang itu mendengarnya, dia itu menjadi marah atau tidak senang gitu. Salah satu orang yang bangkrut, kata baginda Rasulullah SAW, nanti di yaumil qiyamah adalah para penggibah itu. Orang yang menggibah itu adalah orang yang bangkrut. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pahala orang yang menggibah nanti akan diberikan kepada orang yang digibahi. Dan apabila pahala orang yang menggibah itu sudah habis, nanti dosa-dosa atau perbuatan buruk orang yang kita gibahi itu akan kembali kepada orang yang menggibah. Maka sangat bahaya sekali kalau kita tidak hifdzil lisan. Makanya salah satu standar keselamatan kita dalam kehidupan dunia adalah memelihara lisan atau memelihara lidah kita. Terutama hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memelihara lidah berbicara dengan baik itu kepada keluarga kita. Kadang-kadang ada orang dengan orang lain di luar rumah itu sangat ramah sekali, dengan rekan kerja, atasan dan seterusnya, tapi ketika dia pulang ke rumah itu bisa berlaku kasar gitu. Tidak ramah kepada istri atau suami, tidak ramah kepada anaknya. Anaknya mungkin takut kepada bapaknya. Ini bahaya ini. Orang yang terbaik, kata baginda Rasulullah SAW, khairukum, yang terbaik di antara kamu adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Khairukum li ahlih. Orang yang terbaik adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Itu yang paling pertama yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Belum lagi kalau bagaimana cara kita mendidik anak kita secara baik. Nah, di dalam perkara mendidik anak kita, misalnya saya sambung aja ke dalam keluarga. Minimal Bapak Ibu hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang modern seperti sekarang ini, minimal kita kalau bisa mengaji Iqra. Kalau kita di kampung dulu namanya alif ba ta sa gitu. Kalau di sekarang namanya Iqra, itu minimal kita yang mengajarkannya. Sampai minimal anak-anak kita bisa membaca Al-Fatihah secara benar. Karena kalau kita yang mengajarkannya sampai dia bisa membaca Al-Fatihah misalnya, Al-Fatihah itu, surat Al-Fatihah itu minimal dibaca minimal sekali 17 kali di dalam setiap hari, di dalam kehidupan dia, setiap hari 17 kali ketika sholat, karena itu merupakan rukun daripada rukun sholat. Maka dengan kita mengajarkan membaca Al-Quran termasuk surat Al-Fatihah kepada anak kita, maka pahala jariah tentu saja akan kembali kepada kita. Pahala jariah dari bacaan anak kita akan kembali kepada kita. Bapak Ibu hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang kadang-kadang sholatnya baik, dia puasa. Kalau secara dohir kita lihat dia berpuasa, tetapi orang tersebut kadang-kadang suka berlaku tidak sopan secara lisan kepada orang lain. Ini yang kadang-kadang dia tidak merasa mengatakan sesuatu, tidak merasa bahwa kalau orang lain itu akan sakit hati atau akan tersinggung.
Padahal kalau orang itu tersinggung, itu merupakan sebuah investasi keburukan buat kita yang mengatakan hal seperti itu. Makanya mumpung kita puasa sekarang ini, kita latihan. Bulan puasa ini kan syahrul tarbiyah. Kita latihan semuanya, latihan menahan lapar, latihan kita lebih banyak sholat gitu kan. Kalau di dalam selain di bulan suci Ramadan, kita kan nggak sholat taraweh. Paling kalau kita bangun malam mungkin sholat 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat mungkin. Tapi dengan adanya bulan suci Ramadan, kita berusaha untuk menambah ibadah-ibadah nafil kita, ibadah-ibadah sunnah kita, ibadah-ibadah tambahan kita, supaya balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala juga maksimal di bulan suci Ramadan. Makanya dengan kita melatih diri supaya memelihara lisan kita, maka sehingga di luar bulan suci Ramadan nantinya setelah kita berpuasa, kita tinggal lebih kurang 20 hari lagi atau 21 hari lagi, kita sudah terbiasa untuk memelihara lisan kita, menahan diri dari banyak bicara, atau kalaupun berbicara, berbicaralah yang baik, atau sebaik-baik pembicaraan adalah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kewajiban setiap mukmin, kewajiban setiap orang yang mengaku Islam, mengajak rekannya ke masjid. Sebenarnya kalau mengajak rekan-rekan kita ke masjid itu, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Da'a itu adalah mengajak, berdakwah. Berdakwah itu bukan berarti harus berdiri seperti ini, harus mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, harus mengeluarkan hadis-hadis, enggak seperti itu. Tapi berdakwah adalah mengajak rekan-rekan kita yang belum datang ke masjid misalnya, supaya dia datang ke masjid, mengajak rekan-rekan kita yang belum sholat supaya dia sholat, mengajak rekan-rekan kita yang belum bertaubat supaya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di bulan suci Ramadan ini, di samping kita melatih diri untuk menahan lisan kita, melatih diri untuk menahan makan kita di siang hari, melatih diri untuk menahan hawa nafsu kita. Yang perlu kita perhatikan di dalam melaksanakan ibadah setelah bulan suci Ramadan terutama adalah keistiqomahan di dalam implementasi latihan-latihan yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Kalau para ulama atau para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala itu, mereka itu mempersiapkan bulan suci Ramadan itu dari bulan Rajab, Sya'ban udah persiapan gitu. Udah persiapan baik zahir maupun batin, apa kebutuhan secara zahir untuk iftar dan seterusnya sudah disiapkan semuanya sejak bulan Sya'ban, sejak bulan Rajab. Makanya latihan-latihan ketika mereka di bulan Rajab, di bulan Sya'ban diimplementasikan di dalam bulan suci Ramadan. Makanya bagi kita yang kurang persiapan di bulan Rajab dan Sya'ban, makanya kita agak kewalahan mungkin di bulan suci Ramadan, sehingga kita cenderung tidak istiqomah, misalnya cenderung naik turun, baca Al-Quran kita mungkin belum maksimal, atau sholat sunat kita mungkin belum maksimal. Tapi insya Allah kita masih ada waktu lebih kurang 20 hari lagi atau 21 hari lagi untuk terus meningkatkan semangat kita, meningkatkan himmah kita, agar ibadah-ibadah hari-hari yang tersisa di bulan suci Ramadan ini dapat kita maksimalkan semaksimal mungkin dengan kualitas yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.